Ya, Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini dalam program Yesus Sungguh Hebat, saya menanggapi terkait dengan judul atau tema yang dibuat atau ditentukan oleh seorang pendeta yang cukup terkenal di channel YouTube-nya, yaitu Pendeta Mel Atok. Saya tidak tahu tema yang ditentukan atau yang dibuat oleh pendeta tersebut, dia ngambil ayat referensinya di mana atau ayat landasannya di mana. Dengan pernyataan atau diksi tema yang dia buat, yaitu bahasa roh bohong. Saya rasa tema ini tidak memiliki makna alkitabiah. Saya rasa tema ini tidak ada ayat referensinya. Saya mau bilang kepada Pendeta Mel Atok, cobalah Anda buat tema yang memberkati. Bukankah Anda adalah milik Kristus? Bukankah Anda adalah seorang gembala, seorang pendeta? Buatlah tema yang memberkati, bukan menjadi perdebatan. Karena kenapa? Tema yang Anda buat bahasa roh bohong, itu sama saja Anda menghina pekerjaan Roh Kudus. Sama saja Anda meremehkan pekerjaan Roh Kudus. Ada ayat referensi di mana bahasa roh itu bohong. Seharusnya tema yang Anda tunjukkan, yang Anda tentukan, yang Anda pakai di sana adalah tema yang berlandaskan firman Tuhan, tema yang berlandaskan ayat firman Tuhan, bukan seenaknya saja Anda buat tema tanpa Anda mengambil ayat referensinya di mana. Kalau cari sensasi, ya cari sensasi, tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak memberkati banyak orang. Bukan cuma tema saja bukan cuma topik saja yang tidak memberkati banyak orang. Isi khotbah yang Anda sampaikan juga tidak memberkati banyak orang yang menonton, saya rasa. Sebagian besar juga. Karena kenapa? Karena dalam penyampaian Anda menyerang umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang sama seakidah dengan Anda, yang seiman dengan Anda. Anda mengatakan, bahkan Anda memperagakan kalimat-kalimat yang tidak pantas dengan menggunakan bla bla laba-laba dan sebagainya. Saya rasa marilah, saya sudah mengikuti channel Anda, YouTube Anda. Sebagian besar perkataan-perkataan Anda itu tidak memberkati. Bahkan Anda menyinggung terkait dengan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Andi Simon. Anda menyinggung terkait dengan bahasa-bahasa roh yang orang pakai. Dan lagian saya rasa juga kan tidak semua orang Pentakosta karismatik menggunakan bahasa roh juga. Paling dalam satu gereja paling ada 2-3 orang atau segelintir orang saja yang menggunakan bahasa roh. Tidak semua orang juga menggunakan bahasa roh. Jadilah tolong, jikalau Anda menyerang terkait dengan bahasa roh, saya rasa janganlah di medsos, di YouTube, di channel
di dunia medsos. Karena nanti orang-orang yang tidak seiman dengan kita, orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, ketika mereka mendengar, kita sudah tidak memberkati bagi mereka juga. Marilah ucapan-ucapan kita itu memberkati setiap orang. Memberkati setiap orang yang mendengarkan khotbah Anda. Saya rasa Pendeta Mel Atok berhenti dan stop Anda menyerang gereja-gereja lain yang menggunakan bahasa roh. Karena saya rasa perkataan-perkataan, diksi-diksi Anda itu tidak memberkati. Silakan saja Anda menyampaikan pengajaran. Silakan saja Anda berbicara tentang pengajaran firman Tuhan. Tetapi tidak perlu Anda menarik subjek atau orang atau gereja-gereja tertentu. Misalnya Anda bicara tentang mujizat tentang kesembuhan. Saya rasa Anda tidak perlu menyerang hamba Tuhan lain atau gembala atau pendeta atau hamba Tuhan lain yang memiliki karunia yang berbeda dengan Anda. Katakanlah Andi Simon. Kalau Anda berbicara tentang mujizat Allah, fokus saja pada firman yang Allah yang Anda sampaikan. Tidak perlu Anda memberikan contoh dengan misalnya Andi Simon. Kita harus percaya bahwa karunia yang Tuhan berikan itu masih ada sampai hari ini. Setiap anak-anak Tuhan itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan itu kita harus percaya. Jadi saya ingatkan kepada Anda Pendeta Mel Atok. Anda kalau bicara pengajaran firman Allah. Bicara firman Allah saja. Tidak usah pakai menarik. Dengan mencontohkan hamba-hamba Tuhan lain. Atau orang-orang yang mempergunakan karunia-karunia roh. Dengan Anda menarik contoh orang yang menggunakan bahasa roh, saya rasa pernyataan Anda tidak menjadi berkat. Kita harus percaya bahwa sampai detik ini, sampai hari ini, mujizat Allah masih ada. Mujizat Kristus masih ada. Andi Simon bisa melakukan mujizat itu juga karena kita harus yakin dan percaya. Karena Kristus. Kita harus pegang firman Allah ini. Kita harus memiliki landasan adalah Alkitab. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi apa yang dicatat di sini, kita semua umat Tuhan itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Pendeta Mel Atok, Anda memiliki karunia sebagai pengkhotbah, bahasa dalam Anda pandai berbicara. Tapi kalau kita bandingkan dengan Andi Simon, dia kurang pandai dalam berkhotbah. Tetapi dia punya karunia yang Tuhan kasih adalah mujizat, kesembuhan yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu saya rasa Pendeta Mel Atok, saya minta Anda menghargai setiap orang yang memiliki karunia yang berbeda-beda ini. Karena pernyataan Pendeta Mel Atok ini sudah tidak menjadi berkat dengan mengeluarkan pernyataan diksi yang mengatakan bahwa menyinggung mereka yang menggunakan bahasa roh. Saya rasa Pendeta Mel Atok, janganlah. Anda kan orang Kristen. Anda kan orang percaya. Kenapa Anda harus menyinggung orang-orang yang menggunakan bahasa roh? Jangan anggap Anda katakan Anda yang paling benar.
Lalu orang yang menggunakan bahasa roh itu tidak benar. Mereka yang menggunakan bahasa roh juga bisa saja betul. Karena Alkitab bilang bahwa setiap kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menjustifikasi mereka, menjustis mereka bahwa mereka itu tidak benar, tidak betul. Karena ada bahasa roh yang untuk membangun diri dia sendiri, ada juga untuk bahasa roh yang dilakukan di tengah jemaat. Memang betul yang Anda sampaikan. Bahasa roh itu ketika yang berada di tengah jemaat harus ada yang menafsirkan. Oke, saya sepakat karena saya tidak bantah Anda. Karena memang Alkitab demikian. Bahwa bahasa roh yang diucapkan di tengah-tengah jemaat itu harus ada yang menafsirkan bahasa roh yang ia sampaikan. Yang Anda bilang betul, itu dalam 1 Korintus 14 ayat 27 itu betul. Bahkan yang Anda bilang dalam 1 Korintus 14 ayat 4 terkait dengan bahasa roh yang membangun untuk pribadi sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri. Itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Soal referensi, soal Alkitabnya, dasar pengajaran Anda, isinya itu saya sependapat dengan Anda. Tetapi yang tidak sependapat dengan saya itu adalah tema Anda yang sangat keliru. Bahasa roh itu bohong. Mana ada bahasa roh itu bohong? Kalau tema Anda bilang bahasa roh bohong, itu berarti Anda menyangkal sendiri firman Tuhan. Kemudian saya tidak sependapat dengan Anda juga, Pendeta Mel Atok. Anda menyinggung orang-orang yang menggunakan bahasa roh. Perkataan Anda sudah tidak menjadi berkat bagi orang-orang percaya yang lain. Mari kita saling menghargai setiap orang yang memiliki karunia. Saya tidak tahu pikiran Anda ini, Pendeta Mel Atok. Di channel-channel YouTube Anda, hampir semua hamba-hamba Tuhan Anda kelihatan seakan-akan Anda rasa Anda yang paling benar. Lalu kemudian yang lain itu kurang benar, kurang tepat. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita memiliki karunia masing-masing. Ada yang mengadakan mujizat, ada yang bernubuat, tetapi semua karunia-karunia ini dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang kita miliki, karunia yang kita miliki, ya kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti Anda, Pendeta Mel Atok, Anda diberikan karunia Tuhan luar biasa, seorang pengkhotbah yang baik. Tetapi saya katakan kepada Anda, pergunakan karunia itu dengan bijaksana. Pakailah karunia kelebihan yang Anda berikan itu untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap khotbah yang Anda sampaikan, perkataan yang Anda keluarkan harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perkataan Anda itu sudah sangat menyakiti sebagian besar gereja karismatik dan aliran Pentakosta lainnya. Saya juga tidak tahu maksud Anda apa, Pendeta Mel Atok. Bukankah Anda juga bagian dari aliran ini juga, aliran karismatik juga? Tapi setega itu Anda. Soal terkait dengan pengajaran Anda, saya sangat sependapat. Misalnya Anda bilang bahasa roh itu harus ada juga harus ada orang yang menafsirkan itu kalau berada di tengah-tengah jemaat. Terus bahasa roh itu juga untuk kepentingan pribadi, untuk bahasa berkata-kata dengan bahasa roh untuk membangun dirinya sendiri. Itu saya sependapat. Bahkan Anda bilang bahasa roh itu
Yang seperti yang terjadi misalnya di murid-murid Yesus ketika di Yerusalem, mereka tidak mengerti dengan bahasa-bahasa lain, tapi mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti, tapi mereka paham bahasa-bahasa yang lain. Karena kenapa? Tuhan kasih karunia mereka bahasa asing, bahasa yang mereka tidak tahu, agar mereka yang mendengar pengajaran firman Allah, menyampaikan khotbah itu, mereka boleh mengerti. Bagaimana mereka percaya Yesus kalau bahasanya mereka tidak mengerti? Hal yang seperti itu saya sependapat dengan Anda, Pendeta Melato. Cuma yang sekali lagi saya bilang, yang saya tidak sependapat dengan Anda adalah tema itu tidak memberkati. Anda bilang bahasa roh itu bohong. Sekarang saya tanya Anda, ayatnya di mana? Pasalnya di mana? Anda tentukan tema dengan bahasa roh itu bohong. Cari sensasi silakan saja, tetapi jangan kebablasan Anda cari sensasi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita seakidah. Setiap orang yang percaya tanpa memandang organisasi dari mana, mari kita saling mengasihi tanpa memandang dari organisasi gereja mana. Tidak perlu kita menyerang mereka yang menggunakan bahasa roh. Yaitu kan biarkan itu hubungan mereka dengan Tuhan. Kita tidak perlu menjustis mereka seakan-akan mereka itu salah. Yang menilai hidup kita yang sesungguhnya adalah Kristus. Dengan demikian saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda dari denominasi manapun, dari gereja manapun Anda, asalkan Anda berdiri dalam kebenaran Kristus, Anda adalah saudara kita dalam Kristus. Mari kita menyampaikan Injil murni tanpa kita kaitkan, tanpa menyinggung gereja-gereja yang lain. Dengan demikian yang bisa saya sampaikan, saudara pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada, hari ini saya mengajak kita untuk kita saling menghargai satu sama dengan yang lain tanpa kita saling menjatuhkan. Sekali lagi saya bilang, Pendeta Melato, saya sampaikan ini kepada Anda juga. Saya tidak membenci Anda, tapi yang saya tidak sependapat dengan Anda itu tema yang Anda buat, tema yang Anda tentukan dan Anda buat, dan pernyataan-pernyataan diksi yang seakan-akan Anda menyerang aliran-aliran gereja Pentakosta lainnya. Itu saja, dan kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.